Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman dashboard ya, dan kita juga sudah menampilkan rekap kehadirannya ya melalui icon-icon ini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan project ini ya, yaitu kita akan membuat halaman untuk edit profilnya, di mana nanti si user bisa mengganti nama, kemudian bisa mengganti password, dan tentunya bisa mengganti avatar ini ya, foto dari avatar ini gitu ya. Oke, langkahnya yang pertama kita bikin sebuah metode atau bikin sebuah function di absensi controller aja ya, biar tidak di presensi controller. Nah, di sini ya, di presensi controller ini kita bikin sebuah metode atau sebuah function, namanya itu public function apa ya, edit profile gitu ya, edit profile seperti itu. Kemudian di sini kita return view presensi ya. Kemudian nanti kita akan bikin halaman edit profilenya. Nah, seperti ini aja dulu ya. Kemudian nah kita bikin sebuah file view ya, di sini di folder presensi kita bikin sebuah file namanya edit profile.blade.php ya, edit profile.blade.php. Oke. Setelah itu setelah itu kita coba apa ya, nah kita coba bikin routingnya dulu. Kita coba bikin routingnya. Kita masuk ke web.php di sini. Nah di bagian ini ya, di bagian ini kita bikin misalnya edit profile. Kita kasih komen. Kita bikin root misalnya get edit profile. Kemudian kita akan arahkan ke mana? Arahkan ke controller presensi ya, atau presensi controller. Yaitu metodenya apa tadi, edit profile ya, edit profile seperti ini ya. Oke. Nah kemudian di bagian dashboard ini, nah di bagian profile ini ya, dan di bagian profile yang ini, atau misalnya kita ubah dulu deh si menu atau button menunya ya, button navigationnya kita rubah. Misalnya apa ya, di sini button menunya kita rubah dulu deh. Kita masuk ke button navigation, mana ya? Button navigation di sini nih. Kok nggak kebuka? Nah ini ya, button navigation kita buka dulu button. Nah button navigation.blade.php. Oke, yang bagian ini kita akan rubah. Kita searching iconnya ya, yaitu di ion icon deh. Ion icon ya, ion icon. Untuk ion iconnya misalnya kita bikin yang menu yang ini, mana tadi tuh. Nah menu yang ini itu kita rubah menjadi menu history ya. Jadi nantinya kalau misalnya kita ingin melihat history presensi kita di bulan tertentu, ini nanti masuk ke menu ini. Kemudian yang ini kita buat untuk nanti pengajuan izin, dan yang di sebelah kanannya itu untuk edit profile ya, untuk masuk ke halaman profile. Oke, kita rubah berarti di sini yang history kita bikin yang pakai yang ini aja ya. Ini ya. Nah yang ini kita pindahin aja ke sini. Kita pindahin ke sini. Kemudian untuk yang ini kita hapus ya, dan ini kita ganti menjadi history aja ya, history seperti ini. Oke, dan yang ini izin. Nah, untuk izin ya, nanti kalau misalnya mau pengajuan izin bisa melalui menu yang ini. Dan intinya untuk yang edit profilenya. Oke, nah untuk yang edit profile, kita kasih URL itu kemana? Ke edit profile seperti ini ya. Kita reload.
Kita coba klik yang edit profilnya. Oke. Nah, ini kosong ya. Kenapa kosong? Karena kita belum ngasih apa-apa di sini di halaman edit profilnya ya. Nah, sekarang kita coba di halaman edit atau di file edit profile.blade.php-nya ya. Di sini kita masukkan dulu template master template-nya ya. Itu dengan menggunakan extends, kemudian layouts master bukan layout namanya itu layout layout presensi.blade ya, presensi. Nah, ini nih ya, layout presensi. Kemudian kita coba reload. Oke. Tampilnya yang ini ya, tampilnya yang ini. Kenapa? Oh, kalau ini di dashboard ya. Kita coba klik lagi profilnya. Oke, nah sekarang di profilnya, di halaman profilnya ini sudah ada button navigationnya, cuman si halamannya kosong kan ya, si halamannya kosong. Nah, si halaman ini akan kita isi. Yang pertama, kita akan membuat header nih di bagian ini ya. Di bagian ini kita akan bikin header. Untuk kode headernya sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal copy paste saja ya biar cepet ya. Nah, tapi posisi headernya karena nantinya nantinya akan kita gunakan berulang juga si header tersebut gitu ya. Jadi di master template-nya ya, di layouts.presensi.blade.php ya. Nah, di sini kan udah ada ini ya, untuk untuk menyimpan bagian header nih, untuk menyimpan bagian headernya nih sudah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja ya, di edit profile ini kita masukkan ke si header ini ya, dengan cara kita masukkan dengan perintah section header. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita end section. Nah, si kode headernya sudah saya sertakan di deskripsi, tinggal copy paste aja ya. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Sebentar ya, nanti saya copy paste dulu. Oke, kurang lebih. Nah, kodenya seperti ini, dan ini sudah saya sertakan di deskripsi. Teman-teman tinggal copy paste saja ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba reload dulu. Kita coba reload. Oke, kemudian kita coba klik lagi edit profilnya. Nah, di sini sekarang sudah ada headernya ya. Sudah ada header edit profilnya gitu ya, supaya lebih terlihat aplikasi mobilenya ya, walaupun kita buatnya di Laravel ya, walaupun kita buatnya menggunakan pemrograman web. Oke, langkah selanjutnya, nah kita akan bikin formnya ya. Nah, untuk formnya juga sudah saya sediakan di link deskripsi kodenya. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja si kode formnya ya, supaya cepat aja, supaya tidak durasi videonya tidak lama. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja untuk kode formnya ya, kode formnya tinggal copy paste dan simpan di sini. Kita bikin section content ya, section content. Nah, seperti ini untuk kontennya kita akan isi dengan form untuk edit profilnya ya. Nah, jadi formnya sudah saya sediakan di link deskripsi, teman-teman tinggal copy paste saja ya. Ini defaultnya kosong ya, defaultnya nggak ada nih harusnya. Oke. Nah, sudah saya sediakan ya di link deskripsi, tinggal copy paste saja. Sekarang kalau kita coba reload. Nah, kita coba lagi ke profile. Oke, nah tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau headernya ini dihapus ya. Nih, kalau headernya kita hilangin, sebenarnya ini ada form yang tersembunyi di balik headernya nih. Ya. Nah, ada nama lengkap ya kan, cuman ketutup sama header. Nah, supaya nggak ketutup sama headernya ya, kita balikin lagi headernya. Supaya nggak ketutup sama headernya di sini, nah di bagian formnya ya, di bagian formnya kita bikin sebuah class ya, tambahkan class, kemudian kita tambahkan empty atau margin top 3, coba ya, margin top 3. Kita coba reload.
Oke, di sini udah kelihatan, cuman kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang. Kita coba margin top 4. Oke, udah mulai kelihatan. Atau margin topnya kita setting 8, coba ya. Ada nggak ya? Oke, margin top 8-nya nggak ada ya. Kayaknya maksimalnya itu di 4 atau coba di 6, ada nggak? Oke, nggak ada ya. Maksimalnya itu kayaknya di 4 atau 5 gitu ya. Nah, supaya posisi si formnya ini berada di bawah headernya, kita harus kasih margin ya. Nah, kita bisa menggunakan style kalau misalnya tadi kelas dari bootstrapnya itu kurang ya dari marginnya. Nah, kita bisa tambahkan margin secara manual ya menggunakan style atau inline style seperti ini. Ya, kita setting margin top. Margin topnya misalnya 2 rem. Ya, coba apakah bisa atau tidak. Oke, nah bisa ya. Nah, sekarang kita masih kurang, cuman masih kurang, berarti kita tambahin lagi untuk margin topnya menjadi 4 misalnya. 4 rem. Kita coba reload. Nah, cukup ya segini ya. Oke, cukup. Nah, sekarang kita pengen ngambil data dari si karyawan yang sedang login ya. Jadi kan otomatis kan nama, nomor HP dan passwordnya itu harusnya sudah muncul ya. Sudah muncul sesuai dengan data si user yang login gitu ya. Nah, untuk menampilkannya, nah kita masuk lagi ke presensi controller. Nah, di sini ya, presensi controller di bagian edit profile. Nah, berarti kita tinggal ambil data dari karyawan tersebut ya, menggunakan nick-nya ya. Nick-nya itu kan bisa kita ambil dari data authentication-nya atau dari data out-nya ya. Jadi kita misalnya bikin sebuah variabel di sini nick. Nick-nya itu adalah kita ambil dari data authentication-nya, out guard karyawan ya, karyawan user nick gitu ya. Nah, otomatis kita kan udah dapat nick-nya nih ya. Kalau nggak percaya kita coba cek dulu di sini daidam nick, harusnya nick-nya sudah muncul ya sesuai dengan data yang login. Oke, nah di sini ada ya 1 2 3 4 5 untuk nick-nya. Berarti nick-nya sudah kita dapatkan, kita sekarang tinggal ngambil data si karyawan tersebut ya. Kita bikin sebuah query di sini misalnya namanya karyawan, kemudian kita bikin db tabel karyawan ya, where nick sama dengan variabel nick gitu ya, kemudian first. Oke, kita coba cek dulu si data karyawan ini apakah muncul atau tidak, atau apakah query ini sudah berhasil atau tidak. Kita coba refresh. Nah, oke, di sini kita sudah dapetin ya data karyawan tersebut atau data si user yang sedang login. Di sini nicknya 12345, nama lengkapnya ada Madifa, jabatannya head of IT, dan nomor HP-nya segini gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba tampilkan ke dalam form tadi gitu ya. Nah, berarti cara menampilkannya itu kita tinggal kirimkan aja si query ini ke si view edit profile-nya ya. Caranya banyak, salah satunya bisa menggunakan compact seperti ini, kemudian kita tinggal tuliskan saja si nama variabel yang menampung query tersebut gitu ya. Nah, kalau sudah di edit profile-nya kita tinggal tampilkan saja. Kita masuk lagi ke edit profile.blade.php-nya. Kemudian nah di bagian value-nya kita bisa isi dengan tadi kan untuk mengambil data namanya, berarti kita tinggal panggil aja variabel karyawan kemudian nama field-nya gitu ya. Nama lengkap atau nama karyawan di database-nya ya. Kita coba cek, oh nama lengkap. Oke. Sekarang kita coba reload dulu apakah berhasil atau tidak, apakah datanya muncul atau tidak. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Oke. Kemudian untuk nomor handphonenya, pun sama ya caranya. Di bagian value-nya kita panggil si variabel karyawannya, kemudian kita panggil si nama field-nya. Nama field-nya itu nomor HP seperti ini ya. Dan di bagian password pun sama ya. Di bagian password pun sama. Di sini kita kasih apa? Kita kasih value-nya ya, kita kasih value-nya
Atau untuk password ini nggak usah diisi value-nya ya. Biarkan kosong saja karena itu rahasia gitu ya, karena rahasia walaupun walaupun dia login sebagai user tersebut gitu ya. Nah, tapi biarin seperti ini aja gitu. Jadi kalau misalnya mau update password ya tinggal tinggal masukin aja password barunya gitu ya, otomatis terupdate. Secara sederhananya seperti itu. Teman-teman bisa kembangkan lagi ini lebih jauh gitu ya. Kayak ini saya buat sederhana sekali gitu ya. Jadi cuman seperti ini, atau mau ditampilkan juga misalnya ya silahkan, boleh. Kalau mau misalnya mau ditampilkan. Tapi kan kalau di sini dia passwordnya itu di encrypt ya, di encrypt. Jadi kita nggak perlu ditampilkan saja lah seperti ini aja. Udah ya. Oke. Kemudian untuk untuk foto. Nah, untuk foto kita kan belum bikin ininya ya. Kita belum bikin di tabelnya itu kita belum bikin field untuk fotonya ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan coba dulu untuk proses update-nya ya. Jadi untuk foto kita abaikan saja dulu, kita fokus ke datanya dulu atau data profilnya dulu ya. Oke. Nah, di bagian actionnya ini, kita arahkan kemana? Ya, arahkan ke presensi aja ya, ke presensi. Kemudian yang akan diupdate-nya itu apa? Nick ya, berdasarkan nick nanti kan. Nick, kemudian di sini update gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita update profile aja di sini, update profile aja. Oke, update profile. Kemudian kita tinggal bikin ininya. Jangan lupa di sini tambahkan CSRF ya. Kemudian Kemudian kita tinggal bikin routingnya di sini ya. Tadi kan metodenya post, berarti di sini routingnya pun harus post ya. Oke, tadi untuk query-nya atau untuk URL-nya itu kan ke presensi ya. Kemudian nick ya, parameter, dia mengirimkan sebuah parameter nick, kemudian update profile gini ya. Nah, ketika si user mengakses URL ini atau ketika si form itu disubmit, maka dia akan menjalankan URL ini dan akan kita arahkan kemana? Ke presensi controller, class, kemudian kita bikin function update profile. Nah, sekarang kita tinggal bikin metode atau function update profilenya di presensi controller tentunya ya. Oke. Kita di sini kita bikin public function update profile gini ya. Update profile tentunya kita tambahkan request seperti ini. Nah, kita akan tangkap nilai dari data yang dikirimkan oleh si form edit profile tadi ya, seperti nama, kemudian nomor handphone, password gitu ya. Nah, di sini kita bikin seperti ini dulu. Tentunya kalau nick kita dapetinnya dari ini ya, dari data authentication seperti ini. Kita bikin aja seperti ini ya. Out user, out guard gitu ya. Out guard karyawan user nick gitu ya. Kemudian yang pertama kita akan menangkap nilai si namanya ya. Berarti kita bikin sebuah variabel namanya nama lengkap, dia akan menangkap nilai nama lengkap yang dikirimkan dari si form edit profile tadi ya. Kemudian nomor handphone juga ya. Sini nomor HP, oke. Dan terakhir password ya. Untuk password kita akan kita akan hash ya, atau kita akan encrypt si passwordnya seperti ini. Request password ya. Oke. Oke, kalau sudah ini kita samakan dulu untuk name-nya, nama lengkap, nomor handphone, dan password. Oke ya. Kalau sudah, kita tinggal bikin query untuk update-nya ya. Nah, sebelumnya di sini kita bikin sebuah variabel datanya itu atau isinya itu adalah data yang akan diupdate. Yang pertama data yang akan diupdate itu kan nama lengkap. Nama lengkap diisi dengan variabel nama lengkap gitu ya. Kemudian field nomor handphone ya yang akan diupdate tuh. Nah, seperti ini. Kemudian dan password ya. Oke, baru password. Oke, seperti ini ya. Nah, cuman gini,
Kalau misalnya si passwordnya itu tidak dirubah, misalnya kalau passwordnya kosong, ya, dia tidak akan mengupdate password gitu ya. Kalau si passwordnya kosong, dia tidak akan mengupdate password. Jadi di sini kita bikin sebuah kondisi jika passwordnya empty atau passwordnya kosong, maka yang diupdate itu apa? Maka yang diupdate itu di sini cuma nama lengkap dan nomor handphone gitu ya, cuma nama lengkap dan nomor handphone. Tapi kalau passwordnya itu ada isinya, maka si passwordnya pun akan terupdate seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin query-nya aja. Di sini variable update misalnya ya. Kemudian db tabel karyawan ya, where nick sama dengan variabel nick, kemudian kita tambahkan update, kemudian kita masukin data yang akan diupdate-nya seperti ini ya. Update variabel data itu ya. Oke, kalau sudah kita di sini akan, kalau misalnya datanya berhasil diupdate, kita bikin kondisi lagi. Kalau datanya berhasil diupdate, maka redirect, kita akan redirect atau akan kita arahkan ke halaman sebelumnya ya. Itu ke halaman edit profile-nya ya. Redirect back. Oke, gini aja dulu. Kita belum di sini kita belum menambahkan notifikasi datanya tersimpan atau tidak ya. Kita akan buat di next gitu ya. Setelah ini kita akan coba dulu apakah datanya tersimpan atau tidak gitu ya. Ini juga kalau misalnya gagal pun dia akan kembali lagi ke halaman berikutnya. Cuman yang nanti akan membedakan itu adalah notifikasi dia tersimpan atau tidaknya gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Sebelumnya kita coba dulu nih ya. Oke, kita coba dulu ya. Password. Misalnya kita pengen ganti namanya ya menjadi Adam Abdi Ala gitu ya. Nah, kita coba update. Harusnya, nah, kalau dia kita coba cek dulu nih di database-nya apakah berubah atau tidak. Nah, di sini nama lengkapnya berubah ya. Artinya apa? Artinya datanya sudah berhasil diupdate gitu ya. Datanya berhasil diupdate. Nah, selanjutnya kita akan Kita akan memberikan notifikasi apabila data tersebut berhasil disimpan ya. Nah, di sininya ya, saat redirect data si halamannya di sini kita tambahkan sebuah message ya. Kita kasih with, kemudian pesannya itu sukses misalnya. Nah, isi pesannya itu apa? Isi pesannya itu misalnya data berhasil diupdate gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya gagal, di sini juga kita kasih pesan, tapi pesannya misalnya error. Di sini data gagal di update gitu ya. Secara sederhananya seperti ini. Oke, nah kemudian kita akan menampilkan notifikasi tersebut berarti di halaman edit profile-nya ya. Nah, di halaman edit profile-nya. Nah, kita akan tangkap dulu si nilai pesannya ya. Kita akan tangkap dulu si nilai pesannya ya. Misalnya di sini aja ya, di bawah formnya atau ya di bawah formnya aja. Di sini kita bikin sebuah div row div call misalnya ya. Oke, berarti si margin ini kita simpannya di sini aja ya. Oke, di sini kita tangkap dulu si nilai pesannya. Nah, misalnya message sukses session. Kita akan menangkap nilai yang dikirimkan dari si dari si controller ini ya. Nah, di sini kan dia nge-redirect sambil mengirimkan sebuah pesan. Pesannya itu sukses dan error. Nah, si pesan ini akan kita tangkap dulu di sini. Kita akan cek ya. Misalnya session get sukses untuk menangkap nilai sukses ya. Ketika dia dapat pesan sukses gitu ya. Kemudian di sini message error yaitu ketika dia dapat pesan error. Oke. Nah, di sini kita tinggal if aja ya. If kalau session
Kita if gini aja, if season get sukses ya. Kalau si pesannya itu sukses, maka tampilkan pesan suksesnya ya. Nah, si pesan suksesnya itu kan sudah kita tampung di sini ya, di variabel message sukses, dan untuk error di variabel message error gitu ya. Oke, berarti bukan ini kodenya. Nah, seperti ini ya, karena kita menggunakan blade. Jika pesan yang diterima itu sukses ya, maka tampilkanlah alert pesan notifikasi. Alertnya itu kita kasih tanda alert sukses. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tampilkan si pesan suksesnya. Oke. Nah, kalau sukses berarti nanti pesannya itu apa? Data berhasil diupdate gitu ya. Oke, kemudian kita copy paste aja. Nah, di sini jika pesan yang diterimanya itu error, maka yang akan diterima atau yang ditampilkan adalah message errornya, dan alert yang ditampilkan adalah alert error gitu ya. Oke. Sudah ya, kita coba cek lagi, kita coba update lagi profilnya. Kita coba update lagi profilnya. Nah, misalnya Adam Abdi A aja ya. Misalnya kita rubah seperti ini, atau nomor handphonenya kita rubah menjadi 322 seperti ini. Kemudian kita update. Oke. Nah, di sini akan ada muncul notifikasi seperti ini. Data berhasil diupdate. Seperti itu ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita coba rubah passwordnya, tadi kan password awalnya itu kan 123, sekarang kita coba masukkan jadi 123456 gitu ya. 1234 aja ya, 1234. Sekarang kita coba update. Nah, sekarang kita coba logout dulu deh. Logout, proses logout ya. Ini logoutnya belum kita buatkan ya. Oke, nah misalnya kita login lagi 12345, kemudian passwordnya kan tadi 123 yang sebelumnya, sebelum dirubah ya. Nah, sekarang kita coba 123 seperti ini. Kita login, harusnya nggak bisa. Kenapa bisa? Nah, ini kenapa bisa nih? Harusnya nggak bisa ya. Berarti untuk passwordnya belum nih. Belum berhasil ya. Belum berhasil terupdate. Bentar ya. Kalau kita cek di bagian controllernya. Oke, kita cek lagi di bagian controllernya ya. Presensi controller. Oke. Password, request password, make request password. Oke. If not empty. Oke, berarti di sini bukan yang pas ini ya. Kita cek yang hasil kiriman datanya nih. Seperti ini, oke. Karena kalau kita ngambil dari sini, ketika sudah di encrypt walaupun kosong, nanti kan dia akan tetap ada ya. Oh, ininya kebalik ya. Kalau misalnya si passwordnya kosong, maka yang diupdate ini nih. Maka kalau si passwordnya itu tidak kosong ini ya, berarti ininya dihapus aja deh. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau si passwordnya kosong, maka dia tidak akan merubah si passwordnya. Tapi kalau misalnya si passwordnya itu ada datanya, maka dia akan terupdate juga gitu ya. Nah, ini salah di bagian pengkondisian if-nya di sini ya. Nah, sekarang kita coba lagi ke profile. Kita ganti misalnya passwordnya itu menjadi 1234 ya. Oke, kita coba update. Oke, data berhasil diupdate. Sekarang kita logout. Dan kita coba login lagi 12345 dan passwordnya 123 ya. Harusnya tidak bisa masuk ya, karena kita sudah ganti passwordnya itu menjadi 1234. Nah, di sini otomatis nick atau password salah ya, karena passwordnya sudah kita rubah. Sekarang kita coba login menggunakan 1234 untuk passwordnya ya. Kita login, harusnya dia berhasil masuk. Oke, nah sekarang untuk update password ini sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita ingin mengupload foto ya. Kita ingin mengupload foto. Nah, di sini formnya sudah saya sediakan ya. Untuk form untuk upload fotonya pun sudah termasuk di dalam form yang ada di link kode form yang ada di link deskripsi ya. Teman-teman tinggal kopikan saja. Nah, jadi ketika kita upload foto nanti ya, ketika misalnya kita upload foto seperti itu, nanti data profile foto kita akan terupdate.
Nah, tapi sebelumnya kita harus tambahkan dulu di field karyawan, di field tabel karyawan ya. Nah, di sini di dalam tabel karyawan kita tambahkan dulu field foto di sini, foto. Untuk isinya varchar aja lah. Varchar misalnya isinya 30 aja ya. Untuk panjangnya 30, foto 30. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian nah, mana di bagian apa edit profile.blade.php. Nah, jangan lupa yang ininya ya, enc tipenya itu harus ditambahkan, yaitu multipart slash form datanya ini harus ditambahkan di bagian elemen formnya ya, supaya dia bisa membaca sebuah file. Nah, oke. Langkah selanjutnya ini kan kita sudah bisa nih sebenarnya ya, kita sudah bisa mengunggah foto ya. Nah, sudah masuk nih di sini. Nah, cuman yang jadi masalah kan kita belum bisa mengupload si foto ini ke dalam aplikasi kita ya, ke dalam direktori aplikasi kita dan menyimpannya ke dalam database. Nah, untuk menyimpan foto ini, untuk menyimpan si foto ini, langkahnya itu kita masuk ke presensi controller ya. Nah, kita coba cek dulu di sini di edit profile.blade.php-nya dulu. Nah, ini kan nama filenya itu apa? Nama formnya. Nah, di sini input file ya, name-nya foto ya, name-nya foto, berarti di bagian presensi controllernya kita buka, di bagian presensi controllernya kita akan tangkap nilai dari si form foto itu ya. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Di sini ya, kita bikin if gitu ya, if request hash file. Nah, hash file ini request hash file, jadi kita akan ngecek ya, si form yang dikirimkan itu dia punya file foto enggak ya, punya file, dia mengirimkan sebuah file foto atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita kasih request hash file foto ya. Foto ini diambil dari si name ini ya, name ini nih, name si formnya. Nah, jadi dia melakukan pengecekan dulu data yang dikirimkan itu mengandung file foto atau tidak gitu ya. Kalau mengandung file foto, maka di sini kita akan bikin sebuah variabel namanya foto. Kita akan membuat nama file foto tersebut menjadi seperti ini, nick ya. Nick itu diambil dari data authentication-nya. Jadi walaupun nanti ketika kita upload file, nama filenya itu apapun itu, ketika di-upload maka nama filenya akan dirubah menjadi nick, dan extensionnya itu dia akan mengikuti extension dari si file foto bawaannya gitu ya. Jadi di sini untuk extensionnya kita akan mengambil dari extension file foto aslinya gitu ya. Seperti itu, berarti perintahnya itu seperti ini kan, nama filenya itu kan jadi nick, kemudian dot extensionnya kan. Nah, extensionnya kita ambil dari si extension dari file yang diupload gitu ya. Di sini untuk mendapatkan extensionnya, perintahnya itu seperti ini, request file foto. Nah, foto ini kan dari name yang tadi ya, name yang dari si formnya. Untuk mendapatkan extensionnya kita gunakan perintah get client. Nah, get client original extension seperti ini ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita tidak menambahkan foto ke dalam form tadi ya, ketika kita tidak menambahkan foto ke dalam form tadi, maka si fotonya ini akan isinya kosong ya. Seperti ini. Oke. Atau bukan kosong sebenarnya ya, kalau misalnya awalnya ada fotonya kan tentunya apa ya? Tentunya nanti jadi hilang gitu ya. Berarti di sini jangan kosong, tapi isinya itu kita ambil dari data foto sebelumnya yang ada di sini ya, yang ada di dalam database. Artinya kita harus ngambil dulu data karyawannya ya. Kita harus cek dulu data karyawannya nih. Oke, kita cek dulu data karyawannya. Berarti di sini kita bikin query untuk mengambil data karyawan, tabel karyawan where nick, nah variable nick seperti ini ya, first. Oke, nah
Di sini kita tinggal nih, kalau misalnya kita tidak mengupload foto gitu ya, atau kita tidak mengupdate foto, maka si data fotonya akan diambil dari data sebelumnya gitu, yaitu apa? Data yang ada di dalam database di sini. Nih, kalau di sininya kosong misalnya, ya pasti hasilnya kosong. Ya, tapi kalau misalnya sebelumnya kita sudah upload foto, di sini sudah ada nama file fotonya, ya maka yang kalau misalnya kita tidak melakukan update foto lagi, maka dia akan mengambil data yang sebelumnya gitu ya. Berarti di sini karyawan foto aja gitu ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita akan buat perintah untuk menyimpan si file foto ini ke dalam directory yang akan kita tentukan. Misalnya kita akan simpan di mana? Di sini nih. Di folder storage ya, di public tentunya di folder karyawan. Jadi kita di sini kalau misalnya datanya berhasil diupdate ya, kalau datanya berhasil diupdate, kemudian dia memiliki file ya, dia memiliki file foto yang diupload. Berarti di sini kita cek lagi kalau dia memiliki file foto, hash file foto. Nah, seperti ini. Maka kita setting folder fetnya atau tempat dimana akan kita mengupload si file foto itu ya. Nah, kita kan akan mengupload di mana? Di storage ya, di storage di public di sini ya. Nah, kita setting dulu fetnya itu di public, upload, kemudian karyawan seperti ini ya. Jadi otomatis nanti kalau misalnya folder karyawannya ini belum tercreate, maka dia nanti akan meng-create folder sendiri gitu ya. Nah, untuk menyimpan ke storage-nya ya, kita gunakan perintah seperti ini, request file foto ya. Di sini store as ya. Store as artinya disimpan sebagai apa? Nah, kita di sini masukkan lagi folder fetnya, kemudian si nama fotonya, nama file fotonya ya. Nah, nama file fotonya itu kan diambil dari sini nih. Kalau misalnya ada foto, kalau dia mengupload foto, maka si nama filenya akan dirubah menjadi nick ya, dan extension file fotonya itu diambil dari si extension foto bawaannya gitu ya. Cuman si nama filenya dirubah menjadi nick gitu ya, supaya nanti gampang untuk menganalisanya atau menemukan datanya gitu ya. Untuk menemukan datanya itu biar lebih mudah aja, dan supaya lebih rapih juga di saat upload untuk penamaan filenya, supaya lebih rapi aja gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini ya, kita coba refresh. Kemudian kita coba upload foto ya. Upload foto misalnya pakai mana? Misalnya pakai foto ini aja lah. Ya, kita coba update. Oke, di sini data gagal diupdate ya. Data gagal diupdate. Oke. Tapi nggak muncul ya alertnya. Alert warna alertnya nggak muncul, berarti di sini kita kasih alert danger ya, harusnya bukan alert error. Maaf. Mana alert di sini ya? Alert danger harusnya ya. Oke. Kalau kita refresh di sini fotonya kenapa belum terupdate? Karena kita belum di sini di presensi controllernya. Nah, di sini belum kita tambahkan si field fotonya ya. Field foto kemudian sama dengan variable foto seperti itu ya. Di bawahnya juga sama foto, variable foto. Oke. Sekarang kita coba reload lagi ya. Kita coba reload, kemudian kita coba upload foto. Nah, ini aja. Ya, fotonya muncul, kemudian kita update. Oke, di sini data berhasil diupdate. Sekarang kita akan cek si folder path-nya, apakah fotonya berhasil tersimpan ke dalam folder yang sudah kita tentukan atau tidak. Kita coba cek terlebih dahulu. Harusnya muncul di storage di sini ya, public uploads. Nah, di sini udah ada si folder karyawannya kan, tadi nggak ada asalnya ya, karena kita sudah membuat sebuah file di sini, dia akan meng-create
folder karyawan ini gitu ya. Kalau kita coba buka di Explorer harusnya, nah di sini ya di tabel. Nah di sini si file fotonya sudah terupload dan nama filenya akan berubah menjadi nick dari karyawan tersebut seperti itu. Nah kalau misalnya fotonya sudah terupload ya, kalau fotonya sudah terupload, langkah selanjutnya kita tinggal munculkan saja di sini ya. Nah otomatis kan dia harus keganti nih ya, si nama apa si avatar foto ini akan kita ganti dengan apa foto profile dari foto yang sudah kita upload gitu ya. Berarti di sini mana di dashboard ya, masuk ke dashboard.blade.php. Oke. Nah kita kopikan aja si, atau misalnya gini deh, mana yang bagian ininya mana ya. Nah ini kan fotonya ya. Nah fotonya kita set seperti ini. If kalau misalnya out user, kita cek dulu nih si apa si usernya itu punya foto atau enggak ya, punya foto profile atau enggak. Kalau misalnya belum punya foto profile, maka defaultnya ya pakai gambar yang ini aja ya. Berarti di sini kita cek dulu out guard, nah karyawan user foto gitu ya. If not empty misalnya. Kalau si karyawan tersebut punya foto profile, maka di sini kita if ya. If di sini kita kasih else, kita posisinya ke sini ya. Oke. Kita setting dulu path-nya. Path-nya itu kan kemana? Path foldernya itu kan di storage ya, storage URL itu kemana, ke public ya, nulisnya itu kan public upload ya. Oh langsung berarti upload, yaitu kita masuk ke folder uploads yang ada di dalam storage uploads, kemudian apa karyawan dan apa dan nama file, dan ini ya si foto profilnya itu, nama file foto profilnya akan kita ambil dari data authentication-nya aja, out ini out guard karyawan user foto gitu ya. Oke ininya berarti nah tambahkan slash seperti ini. Oke. Nah kemudian si image-nya, berarti URL image-nya akan kita rubah menjadi seperti ini, URL nah path gitu ya. Nah berarti nanti si URL gambarnya akan mengacu ke si variable path ini, di mana si variable path ini isinya itu adalah URL atau directory dari si file foto karyawan gitu ya. Seperti itu ya. Kita coba reload. Kita mau coba ke home ya. Oke. Nah di sini ini ya sudah muncul si foto profilnya, cuman dia karena mungkin si file fotonya itu apa namanya, si file fotonya itu lonjong apa portrait ya, portrait, jadi dia lonjong seperti ini gitu ya. Kita tinggal atur aja di bagian CSS nya, untuk rounded nya itu bisa kita hapus ya. Oke kita ke home. Oke nah seperti ini ya. Kemudian untuk height-nya, mungkin untuk height-nya mana ya, untuk height-nya kita bisa atur juga ya. Atau kita kasih style di sini, object fit cover gitu ya. Bisa nggak ya? Bentar, kita coba dulu deh. Nggak bisa ya. Sebentar ya. Harusnya sih height-nya ya. Kita coba height-nya kita atur aja, height
baiknya itu misalnya 30 pixel seperti ini. Coba reload ya. Oke, terlalu kecil, kita rubah misalnya 50 aja. Oke ya, kayaknya kurang, masih kurang sedikit lagi deh. Kita ke 60 pixel aja ya, 60 pixel. Oke, nah ini segini cukup ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, untuk di video kali ini untuk proses update profile ya, dari mulai update nama user, kemudian update password, nomor handphone, dan termasuk update foto profile. Oke, itu saja mungkin di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.